Alhamdulillahilladzi ja'alana minal masikin wa rahmana min qulubil ulamal rasikin. Wassalatu wassalamu ala safadiluru aliyah para tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara dimulai, Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Harapan kita sehat. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak semua kebetulan, karena semua seizin Allah. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara. Yang ketiga, sambutan sekaligus membuka acara nanti dari Bapak Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat CDRI. Yang keempat adalah sesi yang pertama, edukasi publik dari tenaga ahli, yaitu Ibu Ida Fatimah, PLST, MSC, Bidadi. Sesi kedua yaitu paparan dari perwakilan kelurahan masing-masing. Ada 4 tetra, tetra 4, tetra 3, tetra 2, dan tetra 1. Sesi yang ketiga adalah kurasi produk unggulan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menyingkat waktu, mari pada pertemuan hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibaca basmalah, mudah-mudahan acara ini lancar. Berikutnya kita bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan dari awal detik ini sampai selesai acara agar lancar, dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu berangkat sehat, pulang juga sehat. Mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Imam Syafi'i SPD MM. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Untuk menginjak yaitu acara berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Kepala Biro Bina Permas Sekda DIY, Bapak Sukamto SH MH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dan kita semua, semoga sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Rika Fatimah, STMSC PSD, tenaga ahli. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dan organisasi perangkat daerah DIY yang terpilih diundang pada pagi ini, juga kepada mitra global gotong royong Tetra Panel dan tim global gotong royong Tetra Panel yang ada di Kelurahan. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan beberapa kenikmatan, antara lain berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di ruang ini untuk bersama-sama melaksanakan acara ekspos produk unggulan G2 RT. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Rika dan Ibu sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Semoga acara ekspos ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya menyampaikan sambutan, mohon izin saya
memperkenalkan diri, ya, karena saya termasuk pendatang baru untuk kegiatan G2RT ini. Saya Sukamto, Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat CDDY. Bapak Ibu yang berhormati, sebagaimana kita ketahui bersama, permasalahan kemiskinan dan rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran pendapatan DIY masih menjadi pekerjaan rumah. Kami sering mendapatkan arahan dari Bapak Gubernur DIY bagaimana mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa atau kelurahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga sedapat mungkin dapat mensejahterakan masyarakat desa sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua, Bapak Gubernur juga berharap bagaimana terjadi atau dilakukan reformasi birokrasi di tingkat desa atau kelurahan yang selama ini sudah sering dilaksanakan, baik itu di tingkat DIY maupun kabupaten kota. Bagaimana cara melakukan reformasi birokrasi di tingkat kelurahan? Yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi kegiatan G2RT ini saya kira sangat mendukung program-program Bapak Gubernur. Pemerintah daerah DIY melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai dua model pemberdayaan masyarakat, yaitu model global gotong royong tetragonal atau G2RT untuk diterapkan di desa-desa. Jadi kalau sekarang menyebut desa itu kelurahan, kemudian kecamatan yang di kabupaten Kepanewon. Untuk yang di kota tetap kelurahan, tapi kecamatannya adalah Kemanten. Jadi ini untuk menyesuaikan dengan keistimewaan yang ada di DIY. Kemudian model Segoro Amarto, semangat gotong royong agawe majune Ngayu Jakarta, untuk diterapkan di kelurahan di kota Yogyakarta. Global gotong royong tetragonal merupakan gerakan wirausaha berkelanjutan untuk penciptaan kemandirian dan kewibawaan desa menuju produk ekonomi global yang berkelanjutan berbasis 4 pilar wirausaha, mulai dari tetragonal 1, 2, 3, dan 4. Saya kira ini wilayahnya Bu Ika ya untuk menjelaskan, dan Bapak Sudan saya kira sudah menerima ya pemahaman tentang tetra 1 sampai dengan 4 ya. Tujuan utama G2RT adalah yang pertama, mengusung semangat gotong royong untuk memberikan kekuatan hakiki suatu negara yang berdaulat dan mampu berkoordinasi di pentas global, baik pada aspek sosial budaya maupun ekonomi. Yang kedua, mengembalikan pergeseran paradigma dengan kemandirian dan kewibawaan ekonomi akar rumput pada peran manusia, utamanya masyarakat desa di tengah dinamika di era teknologi dan informasi. Yang ketiga, inovasi birokrasi, program pelayanan publik secara lebih komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir dalam upaya pemberdayaan ekonomi akar rumput masyarakat desa. Yang keempat, inovasi pengukuran baru dalam upaya berkelanjutan pemberdayaan masyarakat menuju penumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
yang secara harmonis mengusung visi misi kepala daerah dan SDGs. Yang kelima, penciptaan produk ekonomi global dari produk-produk unggulan desa melalui proses bisnis gotong royong bersama BUM Desa dan pemerintah desa sebagai penguat kebijakan berkelanjutan kewirausahaan gotong royong desa. Bapak Ibu yang kami hormati, G2RT pada awal pelaksanaan di tahun 2018 hanya baru 2 desa, yaitu Desa Bukesari dan Desa Girejo di Kepanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Kemudian berkembang di tahun 2019 dengan 7 kelurahan atau 7 desa, yaitu Sabodadi, Beji Harjo, Bangun Peto, Utak, dan Pagerharjo. Hingga di tahun 2020 bertambah menjadi 9 desa, itu ditambah Pangharjo, Trimurti, Kemadan, Banjarharjo, Sendang Mulyo, Salam Rejo, Karangmuni, Banaran, dan Donoharjo. Hingga tahun 2001 ini menjadi 21 kelurahan atau 21 desa. Per 2020 telah terbentuk 16 unit G2RT. Adanya 19 produk unggulan, 9 produk unggulan budaya, dan 1 produk gerakan budaya dari 16 kelurahan pada 4 kabupaten. Bapak Ibu yang hormati, beberapa hasil kerjasama dengan mitra G2RT adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk unggulan telah disertifikasi halal melalui kerjasama dengan Bank Indonesia. Dimulainya inisiasi untuk masuk retail dengan mitra Transmart, Carrefour, Pamela, Toko Hasil Tani, Pendopo Dalam, Basement Point, Infamat, dan WIPI. Kemudian yang kedua, dimulainya juga inisiasi pasar global ke Turki dan Mesir. Yang ketiga, merespon pandemi COVID-19, G2RT cepat tanggap berinovasi melalui program gerakan belanja di desa dan telah bermitra dengan BMN, IKT UI, dan One Mailung. Bapak yang hormati, 2 hari lalu saya diminta untuk memberikan sambutan. Acaranya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Hotel Alana di Jalan Palagan. Nah, saya ketemu antara lain dengan Bapak Dr. Suprapedi. Sebelum acara kita ngobrol dan akhirnya ketemu sampai ngobrol tentang G2RT. Salam dari Bapak Kepala Badan BPI itu pada belikan. Dan dalam sambutan saya juga menyampaikan tentang G2RT secara singkat, ya. Kemudian direspon dengan baik oleh Bapak Dr. Supra itu dengan mengatakan akan selalu support, ya, terhadap gerakan BULGA ini yang berkolaborasi dengan Pemdadi. Bahkan beliau karena aspek itu diikuti oleh bawahannya, oleh para direktur, oleh sekretaris, oleh semua yang ada di Kemendes. Karena beliau itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Informasi, beliau berharap semua yang ada di jajaran itu untuk bisa mensupport kegiatan G2RT ini. Luar biasa. Jadi pada akhir saya mau pamit, karena sudah selesai itu sampai jam
10:30 itu, asalnya luar biasa. Itu sempat menyampaikan begini, Pak, nanti saya akan sering berkunjung ke DIY, ya. Akhir urusan gitu. Amin. Jadi nanti kita sama-sama menyambut dari Kementerian Kemendes untuk berkolaborasi bagaimana menggunakan dan meningkatkan D2RT. Bapak Ibu yang hormati, organisasi non pemerintah yang menjadi mitra program kegiatan ini adalah antara lain Bank Indonesia, Baitul Mal Muamalat, Hotel Sofyan Inn Indonesia, HDCIDY, BPIDY, Yayasan Silaturahmi dan Sosial Cynthia, Hotel Horizon, Astra Motor Internasional Honda, Titipku, Hotel Gustafir, Laboratorium Ilmu dan Teknologi dari UGM, Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Toko Hasil Tani, Evamat, Pendopo Dalem, Basement Point, Omah Dua Resto, SL Corp, BPI, Coklat Dalem, KMI, Silol, Bak Pia-Pia, Transmart Carrefour, Perserikatan Bumdesa Indonesia, Sri Kandi Sungai Indonesia, dan BEM, FEB, UGM, ya, serta ikatan, ya, IKATI UI. Ya. Bapak Ibu yang hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan ekspos produk unggulan Global Gotong Royong Tetra Panel sebagai bagian dari serangkaian tahapan Global Gotong Royong Tetra Panel di tahun 2021 ini, yang tadi disampaikan dilaksanakan 2 tahap di sini hari ini dan lusa Senin ada di ruang radio Suyoso. Demikian, ya, kata pengantar saya. Ya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan ekspos produk unggulan D2RT saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tenaga ahli Ibu Dika Fatimah BRST MSc PhD, waktu dipersilakan Bu Dika. Dan yang saya sampaikan ini mungkin bagi beberapa mitra begitu ya, juga bagi beberapa dari kelurahan itu sudah pernah menerima, namun demikian bisa jadi juga ada yang baru pertama kali karena kita ada teman-teman dari kelurahan Tetra 1 Pak Sutanto, binaan Diskop, sehingga ini saya ingin sedikit mengulang, namun demikian juga update terkini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sutanto itu juga saya sampaikan, termasuk pandangan ke depan, karena seperti tadi disampaikan Pak Sutanto, alhamdulillah dari pemerintah pusat juga sudah memberikan dukungannya dan ini merupakan salah satu program yang visioner sekali lagi saya sampaikan, yang perlu komitmen dan kerjasama semua pihak, bahkan banyak pihak, apalagi pada saat ini judulnya ekspos industri begitu, jadi pihak-pihak mitra ini sangat kami perlukan kerjasamanya karena fasilitasi dana keistimewaan kemudian pendampingan yang diberikan itu hanya sepersekian persennya saja dari proses yang ada, utamanya pastinya di kelurahan itu sendiri.
sebaik apapun kita menggerakkan, sebaik apapun, sebanyak apapun kesempatan dibuka, kalau dari kalurahannya juga tidak menangkap kesempatan itu, juga nanti akhirnya sia-sia juga. Esensi pemberdayaannya nggak jalan ya Pak ya. Baik, untuk hari ini penilaian kualitas produk dan kemasan. Jadi nanti mohon dari mitra secara cepat begitu ya, kami berikan form kurasi apa adanya. Silahkan nanti bisa diberikan feedback untuk nanti dari desa bersama pendamping akan mengolah. Selanjutnya Mbak Dia. Ini perkenalan, mungkin sudah banyak yang kenal juga, tapi terutama saya ingin mengenalkan diri untuk teman-teman yang dari desa yang karena pandemi saya belum sempat turun langsung Bapak Ibu, karena biasanya kalau tanpa pandemi itu saya juga ikut bersama tim pendamping, karena ada pembatasan dari UGM sehingga memang hanya event-event khusus begitu Pak Sukamto yang memang diizinkan turun langsung. Namun demikian dari tim pendamping bersama saya juga biro juga dari Diskop itu berkoordinasi khusus ya. Selanjutnya untuk saat ini saya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dosen tetap di sana. Di level rektorat ini mungkin dari UGM sudah hadir atau belum, yang saya kalau misalnya sudah hadir. Saat ini saya bertugas di Direktorat Kemahasiswaan, jadi dekat dengan milenial dan generasi Z Pak. Walaupun saya memang termasuk milenial tua pakai akut gitu ya, hampir masuk ke milenial, terus rasa protes ya. Yang pojok ini mitranya agak gimana ini soalnya, ini luar biasa. Mitra senior ya, belum ada kemitraan. Dari Omah Dhuwur ini dulu mewakili HDCI ya Pak ya, Harley Davidson itu senior sekali kemitraannya, sehingga agak-agak fantastis begitu. Sesepuh. Kita ada program Wirausaha Indonesia yang ini mungkin di beberapa kalurahan sudah mulai ada kerjasamanya, salah satunya di penyusunan bisnis plan, yang itu walaupun mungkin dari teman-teman desa ini untuk apa begitu ya, tetapi seharusnya itu bisa dibuka dan dibaca oleh pemimpin-pemimpin desanya dalam nanti merencanakan anggaran desanya atau merencanakan program desanya. Saya sering kembali ke desa dengan kalurahan, mohon izin pakai desa sama kalurahan ya, belum terbiasa begitu. Sehingga ini bisa dijadikan satu pandangan begitu. Karena pembuatan bisnis plan yang di setiap unit G2RT itu langsung saya supervisi, sehingga jangan sampai beranggapan Bapak Ibu hanya sebagai lab test begitu ya, tetapi sebetulnya itu merupakan kontribusi intelektual muda di wirausaha muda ini untuk G2R Tetrapreneur. Yang kalau kita membuat bisnis plan itu tidak mudah Bapak Ibu, teorinya banyak, datanya juga yang diolah harus banyak begitu, sehingga sayang kalau sudah jadi itu masih beberapa saya lihat mungkin belum dibaca ya, baru dibuka saja. Selanjutnya ini nanti mungkin salah satunya dengan komandan dari Pak Sukamto, insya Allah kelembagaan G2RT juga sedang dalam proses, karena ini semakin meluas begitu Pak Sukamto. Harapannya nanti Bapak Ibu di sini nanti akan salah satu dampak finance-nya begitu akan meningkatkan pendapatan asli desanya, karena dengan dikunjungi sebagai rujukan nasional itu pasti akan ada visitasi ya, ada visitasi yang itu nanti membuka bukan hanya untuk produk-produk G2RT tetapi juga untuk semua potensi desa yang lain. Jadi G2RT ini memang merupakan pembuka begitu ya Bapak Ibu, pembuka yang ini kita branding bersama-sama, kita ada fasilitasi dengan Pemda DIY, dan ini adalah satu ciri khas dan nilai kompetisi yang tidak bisa ditiru dengan mudah. Bukan sama sekali tidak bisa ditiru, tapi tidak bisa ditiru dengan mudah. Keberadaan Pemda bersama unit G2RT di desa masing-masing itu merupakan satu kompetisi, keuntungan kompetisi yang tidak bisa ditiru dengan mudah, saya tekankan sekali lagi, sehingga rugi sekali kalau Bapak Ibu masih enggan. Ini kalau ya, bukan duduk, wah kita mulai ngomel ya. Kalau Bapak Ibu belum menggunakan logo-logo G2RT itu secara optimal, karena sebetulnya itu nilai jualnya sangat membantu Bapak Ibu untuk meluaskan pasarnya. Bukan hanya produk G2RT sekali lagi, tetapi juga potensi desa yang lain.
sehingga ini semoga bisa dimanfaatkan. Nanti saya akan paparkan sedikit arahan visionernya seperti apa sih nanti supaya Bapak Ibu semangat begitu. Karena kalau ini tidak bisa betul-betul jadi, kalau kata Pak Andro dari Kemi ya, kalau nggak pecah telur begitu ya Pak ya. Ini sayang sekali, ini sudah masuk tahun keempat, walaupun kita paham tahun ketiga dan keempatnya itu tidak ideal. Kita ada pandemi, tetapi kita tetap berikhtiar sebagai manusia. Ini ada pendahuluan secara cepat, setelah itu nanti ada profil produk unggulan secara cepat, kemudian saya akan langsung memoderatori begitu Pak, untuk masing-masing desa Tetra 4321-nya langsung dari desa. Nanti sekitar 5-7 menit, selain memaparkan produk pemapar, juga memaparkan produk yang lainnya, jadi gotong royongnya ada di sini. Yang pertama ini adalah awal sekali, saya sampaikan bahwa ini sebetulnya slide ini terinspirasi ketika saya ketemu dengan kolega dari Harvard University, dari Jerman pada saat itu. Ada visitasi profesor ke fakultas, kemudian dia menyampaikan, dan ini berbasis data ya Bapak Ibu, bahwa produk-produk di Jerman itu tidak sebanyak produk-produk di Indonesia, apapun itu. Ya, produk barang, manufaktur, crafting dan sebagainya, tidak sebanyak di Indonesia. Tapi dari hitungan per rasio, dari 10 produk ada di Jerman, 9 branding pasti mendunia. Itu disampaikan oleh beliau, dan kita memang bisa lihat branding-branding dari Jerman itu kan banyak mendunia ya. Nah kalau di Indonesia, dari 10 produk itu yang betul-betul jadi ke dunia mungkin 0, gimana? Saya tanya 0, ya 0, enggak 1 gitu, saya nego ya, enggak 0. Artinya nggak ada Bapak Ibu brandingnya jadi. Branding itu bukan sekedar yang setahun 2 tahun booming begitu ya, tetapi yang itu terus digali, dibina sehingga dia menjadi legend. Contohnya salah satu mitra, walaupun saat ini mewakili owner Omah Nurnya sendiri begitu, salah satunya adalah Harley Davidson. Itu juga satu branding legend Bapak Ibu, yang awalnya itu sebetulnya juga UMKM berawalnya. UMKM di Amerika bangkrut, kemudian dia mengajak masyarakat di kota tersebut memberikan modal saweran, bukan saweran apa? Bantingan. Saweran kan itu banyak nonton dan bantingan, padahal udah dibuka dengan sangat majelis ini ya. Jadi bantingannya itu dari masyarakatnya di kota tersebut, sehingga pemegang sahamnya itu adalah masyarakat di kota tersebut, sehingga pernah di suatu awal itu satu kota isinya Harley kabeh begitu. Nah kemudian dari situ naik sehingga menjadi legend, dan itu terus dibina ya, terus dibina. Sehingga yang kita punya ini, kita ada bahkan itu data terbaru 80.000 lebih desa dengan berbagai. Ini saja kita mencoba 21 desa Pak Sukamto, ini luar biasa potensinya, bisa kita berikan tepuk tangan dulu. Potensinya itu juga sampai dikomen ya oleh wilayah-wilayah lain, bahwa itu sepertinya yang di 2R yang bisa jalan cuma Jogja deh yang bisa begitu, sampai begitu kan ya, karena begitu rumitnya program ini, tetapi bisa jalan tuh ternyata ya. Jadi dari model ideal menjadi realistis, dan di produk ini tidak ada satupun yang sama unggulannya Pak Sukamto dan Bapak Ibu semua. Di meja ini tidak ada satupun yang sama, dan itu bisa. Karena itu kaya sekali. Oh pisang sudah dengan Giri Rejo, oke berarti yang lain, dan itu ada gitu loh ya. Dan ini itu yang menunjukkan keberagaman. Namun ketika kita melihat posisi pasar, itu posisi pasar masih ukurannya itu masih ukuran mereka-mereka yang punya modal besar atau kapital besar. Sehingga di sini kita menghadapi supply demand yang tidak imbang ya. Jadi supply-nya itu kecil-kecil, merintil-merintil, sedangkan demand itu kita sudah terbiasa membeli barang-barang yang langsung berkualitas kapital besar begitu. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Selanjutnya Mbak Sida. Karena itu dari Pemda DIY pada saat itu saya sedikit cerita. Ini supaya saya ceritakan kembali, untuk yang terutama yang untuk perwakilan desa, menceritakan kembali ke desanya supaya semangat untuk bisa betul-betul mencermati G2RT itu apa, langkahnya apa, kemudian apa yang diumumkan oleh sekretariat, kemudian ditindaklanjuti. Jadi bukan cuma menunggu saja, bukan hanya menunggu Pak Sukamto mengarahkan Pak Setio kemudian baru berjalan dan seterusnya, itu bukan.
ya. Jadi setiap ada informasi, ada keilmuan yang diberikan, itu cermati, dilaksanakan, kepentok masalah, tanyakan. Bahkan kita ada WhatsApp group yang 24 jam kan Bapak Ibu ya, tapi di situ hening aja. Jadi kita mau nyapa juga bingung ya, tapi memang saya bisa memahami Pak Sukamto karena memang di masa pandemi ini banyak prioritas lain saya yakin dari masing-masing kita, sehingga kita doakan saja semoga semuanya baik-baik saja dan ini bisa terus berkembang. Jadi di tahun 1970-an itu Korea merupakan negara miskin. Kemudian mereka bangkit menjadi seperti sekarang hanya dalam hitungan waktu puluhan tahun, dan itu cukup fantastis. Dan ketika teliti, begitu kebetulan saya peneliti juga bersama Korea, itu mereka menggunakan gerakan yang betul-betul mirip seperti gotong royong, dan bahkan mereka mengakui ya memang kita ngambilnya dari gotong royong Indonesia. Kita branding, namanya Semaul Undong, dan itu balik Bapak Ibu, balik ketika saya diundang oleh Bapak DIY, Bu Rika, kami ingin pandangan ahli. Bagaimana kalau Semaul Undong ini kita jadikan brandnya Jogja. Wah, kan saya kaget, terkejut ya. Wah, ini kok luar biasa, bolak-balik gitu ya. Seperti kalau kita ngirim singkong, tiba-tiba balik lagi menjadi chip potato apa dengan branding Inggris dan sebagainya. Kemudian kita beli ya dengan bangga dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini bahkan sampai sekarang masih terjadi. Sehingga pada saat itu alhamdulillah Bapak Gubernur bersama Bapak DIY juga pastinya kedinasan dan OPD-nya mengusung satu branding yang memang itu milik kita, yaitu gotong royong, yang kemudian kita belajar dari Korea untuk kita globalkan sehingga menjadi global gotong royong tetrapreneur. Selanjutnya Mbak Dia, kemudian kita tempelkan dengan satu model yang namanya tetrapreneur. Jadi di sini ada dua unsur Bapak Ibu. Global gotong royong itu adalah aset yang sudah ada di Bapak Ibu semua, termasuk dengan mitra. Artinya nggak perlu di training juga kita sudah pintar begitu dengan gotong royong, dan sekarang itu jati diri kita dan embedded gitu ya, sudah melekat begitu menjadi jati diri kita. Tetapi gotong royong yang ada itu kan biasanya masih di sosial dan budaya, belum ke ekonomi. Nah, kebanyakan pemahaman gotong royong, kalau kita bicara gotong royong dengan ekonomi, itu free alias gratisan. Nah, ini beda. Kalau gotong royong yang gratisan itu jatuhnya ke sosial. Itu yang bersih-bersih kampung, kemudian kalau ada keseripahan kita membantu tetangga dan sebagainya, itu beda, itu sosial ya. Tetapi ketika gotong royong ekonomi, maka di sini pernah saya menggunakan satu model yang membuat itu menjadi lebih terstruktur, namanya tetrapreneur atau kewirausahaan berbasis 4 pilar yang disampaikan Pak Sukamto tadi. Sebelumnya sudah diimplementasikan justru di Malaysia, dan sama untuk percepatan ekonomi Malaysia, terutama untuk UMKM-nya. Kalau UMKM Indonesia ini luar biasa Pak Sukamto. Jadi, dan ini bisa terlihat ya dari gerilyanya Bapak Ibu desa. Pemberitahuan hanya H-7 ya Bapak Ibu, H-7 kalau nggak salah ya. Dan itu luar biasa bisa disediakan dengan cepat, terutama untuk Tetra 2 dan Tetra 1 ya, yang hitungannya masih muda begitu, tapi mereka bisa mengejar dengan cepat dan ikut mengambil peluang di sini. Nah, pada saat di Malaysia itu tahun 2013 itu juga diimplementasikan di satu kota sama di Jogja, namanya Batu Gajah. Dan itu kita bekerjasama dengan Yunus Social Business Center dari Bangladesh pada saat itu. Dan di situ saya mencoba dengan tetrapreneurnya, kemudian bersinergi, kemudian kita mengadakan pelatihan sama ya, tetapi mereka tidak ada gotong royongnya, begitu. Tetapi model tetrapreneur sudah diimplementasikan. Selanjutnya, kemudian dari implementasi tersebut itu saya dengan Prof Yunus. Prof Yunus itu adalah Nobel laureate, penerima Nobel tahun 2006 karena beliau menemukan yang namanya social business, dan sampai sekarang menjadi salah satu lini bisnis baru selain bisnis konvensional, tapi juga ada yang namanya berbisnis sambil memecahkan masalah sosial. Nah, kita ini ada yang namanya bisnis gotong royong. Nah, ini kita majukan lagi dari sekedar sosial, ini kita menjadi bisnis gotong royong, dan itu adalah karya anak bangsa sendiri. Selanjutnya, dan itu beliau juga mengapresiasi, bahkan Perdana Menteri pada saat itu juga menyaksikan pada saat saya paparan ya, implementasi percepatan ekonomi di Malaysia.
Kemudian terakhir di tahun 2014, saat itu saya sudah join dengan UGM. Saya memaparkan kembali tetrapreneurnya, ya, dan itu disaksikan di forum dunia yang dihadiri lebih dari 20 negara masing-masingnya. Jadi ya berarti sekarang enggak ya? Baik. Baik. Itu ketika belum ada kolesterol dan sebagainya, Pak Sukamto. Ini ada di Malaysia ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya berbicara begini supaya Bapak Ibu paham yang Bapak Ibu mempunyai bisnis yang tidak mudah ditiru. Artinya berangkat dari kebijakan dari Pemda, pemerintah daerah, didukung oleh karya anak bangsa secara ilmiah. Kemudian Bapak Ibu bergerak dengan aset gotong royong yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian itu tertampilkan dengan logo G2RT. Logo G2RT, mohon maaf, ini tidak bakal secara ekstrim ya, tidak bakal bisa dimiliki oleh yang namanya, saya sebut merek Unilever, kemudian Indofood, ya, karena mereka tidak punya aspek gotong royong itu. Jadi kita akan membuat satu standarisasi yang itu hanya dimiliki oleh memang yang bergerak secara bergerak secara gotong royong begitu, Bapak Ibu. Sehingga ini harus bisa dicermati, ya, bahwa kita bisa penetrate pasar yang itu akhirnya akan seimbang gitu ya dengan pasar yang memang yang mempunyai kapital kuat begitu, mereka akan bergerak di mana ya. Tapi kita juga dengan standarisasi aset kita sendiri, kita juga bisa mempunyai nilai komersil, dan itu terbukti dari mitra-mitra yang ada menunjukkan omset yang trennya itu naik. Karena ini berbanding lurus dengan Bapak Ibu yang nyetoknya ya. Nyetoknya malah keteteran Pak Sukamto. Jadi mitra-mitra yang ada kalau sudah meletakkan produknya itu kemudian sering kehabisan stok. Walaupun tidak semua ya Bapak Ibu, karena ada dari beberapanya belum terstandarisasi dan sebagainya, tetapi itu sudah mulai ada kecenderungan pasar yang bisa menerima. Dan model ini sudah memiliki haki. Artinya kalau Bapak Ibu menemukan ada logo G2RT dan Bapak Ibu tahu bahwa itu belum masuk di secara resmi, itu bisa dilaporkan dan kita bisa proses dengan hukum karena menipu publik. Selanjutnya, ini adalah kira-kira model G2RT-nya ya, dan itu tercermin dari desa yang hadir pada saat ini. Ada desa di Tetra 1, sedang berproses di Tetra 2, di Tetra 3 dan Tetra 4. Selanjutnya, saya tidak akan menjelaskan di sini karena saya rasa mitra yang hadir juga sudah sangat paham, bahkan sudah senior ya, sudah senior sekali. Selain itu G2RT juga terpetakan ke SDGs. Pak Sukamto kemarin Bapak menghadiri dengan Kementerian Desa, mereka punya SDGs, dan saya rasa nanti tolong disampaikan bahasa SDGs atau pembangunan berkelanjutan ini akan lebih bisa diterima oleh kepala desa atau kepala kelurahan, karena mereka juga akan diminta untuk memenuhi indikator-indikator ini, sehingga nanti G2RT itu sifatnya bukan eksklusif selain berbisnis begitu ya, tapi juga untuk memajukan program-program dari desa. Nah, ini harus disinergikan dengan baik. Selanjutnya, ini kira-kira perjalanannya Pak Sukamto yang tadi saya sampaikan, mulai dari 2017 itu perdiskusiannya, kemudian sampai ke 2021 itu belum diganti 2021. Selanjutnya, ini menunjukkan sinergitas gotong royong juga. Jadi yang bergotong royong itu bukan hanya Bapak Ibu sebagai hulu, tetapi di hilirisasi dari aspek kebijakan, dari aspek pemerintah daerah itu memang sinerginya luar biasa ya. Dan salah satu leadernya adalah di Biro bersama Pak Sukamto, juga dengan Diskop. Itu yang memang langsung melekat begitu ya. Tetapi sebetulnya ketika dalam perjalanannya kita melibatkan dinas-dinas lain. Dan ini juga sangat disupport dengan baik. Contohnya ketika mengajukan PIRT, kemudian ada fasilitasi program-program dari dinas lain, itu cenderung lebih mudah karena kita sudah membawa satu branding program unggulan bersama, yaitu G2RT. Selanjutnya, sedikit lagi Bapak Ibu, padahal masih banyak, sedikit lagi betulan. Jadi ini adalah tujuannya ya. Tadi adalah sejarahnya, sekarangnya, kemudian kita coba melihat ke depan dan apa yang sudah dilakukan. Ini adalah gambaran kita nanti, harapannya kita bisa menembus pasar global itu bersama-sama. Selanjutnya, global
global itu bukan hanya luar negara ya Bapak Ibu, artinya keluar dari zona nyaman Bapak Ibu, harus mulai bisa latihan gitu. Dengan di sini ada mitra dari Omadur, ada WIPI. Kalau Bapak Ibu tidak konsisten dan disiplin, ketika Bapak Ibu di sini mungkin nanti akan menerima begitu ya produk-produk G2RT, tapi kalau diminta untuk restock lamanya minta ampun. Nah ini kan juga akan apa, kita mau ke global juga gimana begitu. Jadi untuk setiap kesempatan yang sudah dibuka oleh Pemda DIY bersama Biro itu mohon untuk bisa diikuti, sehingga nanti jadinya itu bukan cuma uangnya, tetapi orangnya juga jadi pribadinya juga akan kuat, sehingga tanpa didampingi pun Bapak Ibu sudah tahu harus berbuat apa. Dan ini sudah diekspos di Korea, di Korea Nasional Korea, ya, yang mereka meng-highlight bagaimana gotong royong itu merupakan satu sikap yang bisa diadaptasi oleh semua bangsa, dan ini suatu kebanggaan kita bersama. Selanjutnya, sekarang saya rangkum ya secara cepat pencapaian yang sudah dilakukan. Artinya ketika Bapak Ibu sibuk-sibuk begitu ya di desanya, salah satu bagian yang paling mahal dalam berbisnis adalah promotion atau promosi. Dan promosi itu sudah diambil paling tidak lebih dari 50% itu oleh Pemda DIY, oleh Biro, oleh Diskop, oleh tim pendamping sekretariat, juga oleh mitra. Jadi sebetulnya hitungan secara logika itu laris di pasaran. Ya, kalau sampai sekarang itu masih belum laris, artinya ada masalah di hulunya. Tidak bergerak itu di produksinya. Nah ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama, bahwa ketika Bapak Ibu sepertinya pontang-panting di desa, yang di luar juga pontang-panting Bapak Ibu. Pontang-panting dalam arti kita bergotong royong bersama-sama, karena bisnis itu supply demand. Bapak Ibu memproduksi banyak-banyak, bagus seperti apa kalau demand-nya tidak diciptakan. Demand itu permintaannya Bapak Ibu, bukan sales, bukan penjualan. Sales tidak akan terjadi kalau tidak ada permintaan. Jangankan mau beli, ngerti aja enggak. Ya. Jadi ini mohon bisa dipahami kenapa setiap ini tolong diekspos, karena kita modal dengkul. Yang kita hadapi itu pengusaha-pengusaha yang kapitalnya nggak habis 7 turunan. Itu gimana kita menghadapinya? Ya, kalau bukan dengan bersama-sama seperti ini. Jadi istilahnya modal dengkulnya kita ini, kalau semua bergabung itu ya pasti bisa. Tapi kalau sendiri-sendiri ya sampai kapan ya kita cuma begini-begini aja, jualan gitu aja ya. Tidak bisa membuat satu sistem ekosistem yang itu bisa berpihak pada kita sendiri. Nah, ini adalah profil best practice yang di luar Bapak Ibu. Jadi tolong bisa sama-sama kita syukuri, kita bangga bersama dan semakin semangat bahwa pasar itu sedang diperjuangkan oleh Bapak Ibu, bahkan oleh mitra. Jadi di situ ada dengan PBB, ada dengan Pemda pastinya, kemudian dengan UGM, dengan Korea, kemudian ada dengan kementerian dan juga dengan KBRI, termasuk pembukaan kerjasama dengan mitra kita kami di Turki. Selanjutnya, satu-satu ya Bapak Ibu, ini adalah sebaran G2RT kita. Ya, bisa kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ini satu-satunya di Indonesia, dan dari peta ini yang itu membuat kementerian-kementerian mulai melirik. Ya, artinya semakin, dan Bapak Ibu jangan sampai ini berpikir wah Bu Rika sekarang mau memikirkan yang bukan DIY. Justru dengan semakin banyak pengguna G2RT, maka branding kita akan semakin besar. Posisi di pasar itu akan semakin mudah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai berpikir wah kok ini malah dipakai di perbatasan, malah dipakai di Kementerian Desa. Bukan dipakai Bapak Ibu, justru di situ Bapak Ibu akan ikut keangkat. Ya. Jejaringnya ya. Kenapa Indofood itu begitu kuat? Kenapa Alfamart begitu kuat? Karena mereka nyebar kemana-mana. Bedanya mereka punya single person yang punya modal, yang punya uang itu satu orang. Nah kita enggak. Tapi kita punya sesuatu yang itu nggak bisa ditiru dengan mudah, yaitu kebersamaan gotong royong secara ekonomi. Jadi hitung-hitungannya tetap bisnis, tapi isi software dari pelaku di G2RT itu adalah intelektual yang sangat peduli ya dengan bangsa ini, dengan produk lokalnya. Nah ini yang nggak bisa ditiru, dan ini yang terbaca oleh pasar. Wah saya kalau beli produk G2R, saya seperti pahlawan ini, dan itu sudah mulai kelihatan Bapak Ibu. Ada beberapa
mitra dari Jakarta itu maunya apa? Makan pisangnya Gilirjo. Kenapa ada logo B2RT-nya? Enak nggak? Enak. Kalau nggak enak, yaudah nggak enak ya. Udah ada mulai yang begitu, ya. Udah ada yang mulai begitu ya. Walaupun tetap komplain kemarin ya, segelnya kurang kuat dan sebagainya, tapi ya tetap dibeli. Artinya kan ini sudah mulai mendapatkan respon yang baik. Selanjutnya, ini 21 kelurahan. Di awal sekali Bapak Gubernur, setelah itu saya masih belum ketemu dengan Bapak Gubernur, tetapi dari kebijakan-kebijakan beliau luar biasa, alhamdulillah diberikan untuk kita semua. Hingga saat ini satu-satunya saya mendapatkan info dari Diskop Pak Sukamto, satu-satunya program yang didanai dana is multi years itu G2RT bersama Bapak Ibu semua. Bisa kita lakukan program. Jadi tolong lebih semangat begitu ya, lebih semangat ya. Istilahnya jangan dihitung biaya itu hanya dari fasilitas yang diberikan, tetapi yang kita ada itu apa ya, bahkan dari masing-masing pendamping semuanya itu ya juga keluar ya keluar semua, keluar apa, kalau dimarahin Dirga yaitu berdumel ya, ada yang keluar uang sendiri juga dan sebagainya. Tetapi kita memang semangat begitu, karena apa? Karena melihat hasilnya juga bagus, produknya tambah bagus dan seterusnya. Selanjutnya, ini saya breakdown lagi, Mbak Ira. Yang pertama new iconic ya, selanjutnya. Kemudian ini masih ikoniknya Jogja, turunannya dari 21 produk unggulan itu ada 84 lebih ya. Selanjutnya, kemudian kita juga sudah buatkan katalog pada saat ini bersama Kemi ya, kita juga ada KBRI Mesir. Bukan hanya produk barang Pak Sukamto dan Bapak Ibu, dan di sini ada WIPI ya, untuk turismenya juga ada. Yang produk budayanya itu juga ada. Memang belum berjalan tapi memang sudah intens ya. Memang dalam pandemi ini jalan, hanya memang belum ngebut begitu ya, karena ada banyak pertimbangan. Selanjutnya ini masih ya, dulu kita ada pameran Pak Sukamto, ada pameran di mall dan sebagainya, tetapi karena pandemi sekarang kita ganti berubah format ya, sehingga nanti output dari kegiatan hari ini itu sebetulnya bukan ini saja, tetapi produk-produk materi-materi promosi seperti video, TikTok dan sebagainya. Nanti silakan, ini ada mitra, kesempatan diajak foto, Bapak Ibu mitra siap-siap jadi artis ini, nanti akan diajak foto, akan dimintai wawancara, itu dipergunakan sebaik-baiknya ya, karena Bapak Ibu mitra ini luar biasa bisa hadir di sini, karena saya tahu persis jadwalnya itu sangat padat ya, dan bahkan ada yang dari luar kota juga itu menyempatkan datang. Selanjutnya, ini masih ya, kemudian didukung dengan mitra-mitra media ya, karena itu tadi kita modal dengkul Bapak Ibu, jadi memang semua kesempatan yang ada kita pakai ya, dan saya harap desa juga demikian. Ada media desanya ya dipakai, ada media Karang Tarunanya ya digunakan, jadi semua bergerak begitu, bukan hanya dari sekretariat dan Pemda. Selanjutnya, yang kedua ini bersama PWM UGM, salah satunya kita sudah memasukkan kurikulum tetrapreneurnya, sehingga harapannya nanti seperti tim pendamping ini kebanyakannya dari mahasiswa, bukan hanya dari UGM tapi juga dari lintas universitas yang knowledgeable tentang tetrapreneur. Harapannya, kenapa saya selalu mengajak mahasiswa Bapak Ibu, pasar Bapak Ibu itu ada di mereka. 50%, hampir 60% kalau nggak salah, pasarnya itu milenial dan generasi Z. Jadi bukan kolonial lagi, walaupun saya kolonial muda sekali, ya, nggak perlu dipermasalahkan ya kalau umur. Tapi maksudnya adalah ke depan, ya, kalau kita betul-betul ingin menjalankan G2RT ini dengan sungguh-sungguh, maka harus sangat-sangat dekat dengan yang namanya milenial dan generasi Z, karena mereka ya pelaku dan juga mereka pasarnya. Memang sudah lihat-lihat ya, baik. Selanjutnya, mohon maaf saya cepat sedikit karena Jumatan begitu. Ini adalah yang ketiga dengan MBA Eksekutif FEB ya, dan MBA Eksekutif FEB ini juga sudah mulai masuk di beberapa desa, setiap tahunnya pasti ada. Mereka membuat video Bapak Ibu, video dan juga menganalisis dengan dari aspek yang lebih tajam ya.
Dan itu saya mohon Bapak Ibu bisa melihat juga di YouTube. Ya, jadi di YouTube itu sebetulnya sudah banyak materi-materi yang kalau Bapak Ibu betul-betul baca, nanti Bapak Ibu, oke baik 5 menit cukup. Nanti Bapak Ibu juga bisa ada gambaran harus diperbaikinya seperti apa sih, ya. Jadi jangan hanya berpikir langsung jualnya gimana. Itu nggak usah belajar, Bapak Ibu sudah tahu jualan itu gimana. Tetapi gimana jualan itu nggak mandek. Ya, artinya ada perbaikan-perbaikan di dapurnya, ada perbaikan-perbaikan di orangnya. Nah itu yang mananya? Ini sebetulnya sudah dibuat. Dan tidak main-main yang membuat itu adalah level master. Dan tidak main-main lagi mereka adalah eksekutif. Artinya walaupun mereka statusnya mahasiswa, mereka itu di kesehariannya adalah direktur, general manager, ya, owner suatu perusahaan. Sehingga pandangan mereka juga sama seperti pandangan mitra. Ya Bapak Ibu, jadi ini sebetulnya strategis modal dengkul tadi, strategis gotong royong tadi, ya. Yang kalau kita minta ke konsultan Bapak Ibu, satu kali analisis ini bisa mencapai 50 juta lebih, itu yang paling murah pakai diskon, bersemut benar. Untuk menghasilkan satu video itu 50 juta minimal pakai banget, ya. Sehingga sayang kalau tidak digunakan. Selanjutnya. Ini adalah bisnis plan yang saya sampaikan ya, yang ini dengan S1 ya, karena di situ ada mata kuliahnya dan hasilnya adalah setiap desa akan mendapatkan satu naskah bisnis plan. Selanjutnya karya ilmiah ya, karya ilmiah ini untuk menjaga generasi penerus dari G2RT untuk tetap terinfo ya, sehingga nanti juga jadi G2RT ini programnya luas sekali Bapak Ibu, nggak cuma sekedar jualan. Ya, sekali lagi tidak sekedar jualan. Kita ingin mengubah ekosistem dengan keadilan di pasar tadi ya. Bagaimana kita menghadapi mereka yang punya kapital besar dengan kita yang punya juga tapi kecil-kecil. Ya. Selanjutnya yang keenam, ini adalah mitra yang tadi disebutkan Pak Sukamto yang di Jogja, ini luar biasa. WIPI saya sangat menunggu ya, karena WIPI ini juga banyak sekali sebetulnya retailersnya. Ada pemilik hotel ya Bu ya, ada pemilik restoran, ada pemilik biro ya, dan itu kalau minimal satu anggotanya ada rak di 2RT-nya itu sudah luar biasa ya. Karena sudah mulai banyak permintaan Pak Sukamto, dan itu kalau kita mintanya ke desa kejauhan. Jadi lebih enak kita minta ke mitra, karena mitranya udah ada macam-macam begitu. Jadi belanjanya itu ke mitra. Ini kita sudah ada di Jakarta, di Jogja, juga sudah ada di Tegal. Selanjutnya, ini adalah mitra-mitra kita, baik dari lokal juga nasional. Matur nuwun atas kerjasamanya. Semoga ini semakin pelan-pelan akan mempunyai kegiatan masing-masing. Gitu. Omah Luhur ditunggu, ini luar biasa Omah Luhur. Selanjutnya, ini dengan kementerian yang disampaikan dengan Pak Sukamto, ya. Ini yang meluaskan branding kita ya Bapak Ibu, supaya nanti G2RT itu mulai dikenal oleh di luar Jogja, dan itu akan meningkatkan pasar, ya. Jadi produk-produk G2RT itu sebetulnya sangat diterima ternyata dari sekretariat melakukan survei ringan begitu, ketika dilempar keluar Pak, ya. Karena memang mungkin kalau di sini kan podo ngerti ya. Walau mau menunggu aku ya iso gawe, tapi ketika ini lempar keluar, wah ini kok enak sekali ya. Bahkan yang dari Sabdo Dadi itu okra kok bisa dibuat minuman, sejak kapan ada cerita okra itu apa? Jadi itu macam-macam ya responnya. Oh, ternyata bisa modern juga ya gitu produk-produknya. Itu mereka heran Bapak Ibu. Mungkin kalau di Jogja karena dapurnya gitu kita menganggap itu biasa. Selanjutnya tidak. Ini yang dengan Kenny yang tahun lalu ya Pak Andro ada dengan KBRI Turki pada saat itu bersama Kenny juga. Selain itu kita juga langsung dengan Atasi Perdagangan seterusnya dengan Mesir ya. Jadi untuk akses yang mengusung gotong royong ini sangat dekat dengan kedua mitra ini, yaitu Kemi dengan KBRI Mesir. Di Mesir itu sudah ada satu lemari full ya di KBRI-nya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu silahkan sampaikan ke customer, produk kami sudah sampai KBRI Mesir loh. Karena akses ke situ ya, kalau bukan karena semangat gotong royong, itu prosedurnya luar biasa ya.
prosedural. Kenapa? Karena yang diletakkan di situ artinya itu adalah ikoniknya, itu adalah representasi dari bangsa Indonesia. Dan ini merupakan suatu kehormatan untuk DIY yang produk-produknya matching di situ. Ini luar biasa. Selanjutnya juga dengan PBB ya, namun memang UN saat ini sangat sibuk dengan COVID ya, dan itu disampaikan berkali-kali oleh Dr. Abdul Wahab yang sebelah kiri itu ya. Karena sebetulnya kita sudah akan ada program ya. Jadi ada beberapa desa yang sudah dipilih, kita akan mengadakan program terutama di hulunya, di bahan bakunya, karena di situ agriculture tapi belum berjalan karena ada COVID. Namun demikian sudah di-acknowledge oleh Ban Ki-moon, salah satu sekjen yang sangat legend ya di PBB. Selanjutnya, ini yang sustainable khusus desa Pak Sukamto yang mungkin kemarin sudah dengan Bapak Suprapedi di Kemendes ya. Pastinya pembuat kebijakan dari Bumdes, ketua P2RT harus aware dengan ini. Supaya apa? Supaya kalau ngomong ke pemerintah desanya didengar. Karena pemerintah desa kan pasti tupoksinya memenuhi indikator-indikator pemerintahnya ya. Nah salah satunya ini, silahkan cek. Pasti akan diminta oleh Kemendes untuk membuat SDG. Salah satunya kalau Bapak Ibu memasukkan program P2RT itu sudah kena ya, sudah ketembak itu tujuan-tujuan dari SDG. Selanjutnya, ini bersama Semangundong Korea ya, rekan tetangga kita yang dekat yang menginspirasi bahwa gotong royong itu bisa dibawa ke level ekonomi. Selanjutnya, kemudian yang paling baru ini Pak Sukamto, dan alhamdulillah baik dari binaan Bermas juga binaan Diskop ada 2 desa yang diangkat ya sebagai dusun zakat Baitul Mal Muamalah berlangsung selama 2 tahun. Dan programnya sangat bagus sekali, kami di sekretariat itu sampai ikut memproses konsepnya ya. Dari BMM itu tidak main-main, artinya bukan hanya sekedar memberikan bantuan dan sebagainya, tetapi mereka ikut terlibat sungguh-sungguh memahami G2RT itu apa, dan semoga dari Pager Harjo dan Giri Rejo, kalau yang dari Bermas dari Giri Rejo itu mendapatkan kesempatan ini bersama mitra. Alhamdulillah Bapak Ibu, setiap kita bersama mitra itu 21 desa kita ajukan, jadi jangan khawatir ya. Sehingga ketika Bapak Ibu semakin aktif di grupnya, semakin aktif dengan G2RT-nya, itu akan terlihat oleh mitra. Dan mitra akan meminimalkan risiko, mereka akan memilih desa yang sudah bergerak, berkegiatan, dinamis, dan paham tentang G2RT ya. Nah, jadi kalau sudah 21 diajukan, kepilih 2, itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya Bapak Ibu. Tetapi biasanya kalau desa-desa yang sudah ada mitranya begitu ya, mendapatkan mitra yang istilahnya yang lebih intens, itu kemudian tidak kita ajukan lagi ya, supaya memberikan kesempatan yang kita yang lainnya. Selanjutnya, ini terakhir dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Pada saat itu beberapa desa sempat ikut ya, kalau tidak salah, karena memang pembatasan Bapak Ibu, pembatasan sehingga tidak bisa 21 desa ikut semua. Bahkan mereka sudah gerak cepat. Kalau di Kemendes itu lebih ke litbangnya Pak, kalau tidak salah litbang. Kemudian karena Pak Suprapedi kan arahnya itu lebih ke strategiknya. Nah, kalau di BNPB ini mereka lebih maju langsung ke programnya, sempat mendeklar mereka akan ada G2RT perbatasan ya. Dan ini adalah mitra kita Bapak Ibu. Kenapa? G2RT perbatasan itu sudah dekat dengan negara lain. Jadi kita tinggal kirim produknya ke sana, dari sana nanti akan keluar ya. Jadi jaringannya itu akan lebih mudah dan sama-sama mengusung G2RT semua. Ini kita doakan bersama-sama. Selanjutnya, ini adalah G2RT Mandiri Pak Sukamto. G2RT Mandiri ini artinya mereka bergerak tanpa dampingan seperti Bapak Ibu sekarang kan didampingi Danais ya. Ini mereka murni mengajukan sendiri untuk ikut menjadi G2RT Mandiri, karena itu diperlukan kelembagaannya Pak Sukamto, karena mereka sudah betul-betul, dan Pak Sukamto alhamdulillah sempat menghadiri juga yang dengan Samawa di NTB ya. Jadi betul, G2RT NTB itu juga cukup kuat karena mereka sudah ngajak Pomdanya juga pada saat datang dan dihadiri Pak Sukamto juga. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tertinggal ya, karena Bapak Ibu yang akan menjadi acuannya betul-betul dipahami. Kalau tidak paham silahkan ditanya ya, dan tidak perlu buru-buru sebetulnya, tapi jangan sampai tidak bergerak. Sudah 5 menit ya. Selanjutnya, baik. Oke.
Kan sudah kan. Selanjutnya ini profilnya saja secara cepat, profil produk unggulan. Selanjutnya, ya ini breakdownnya ya Bapak Ibu, per desa ada 2 produk unggulan. Lanjut, nanti akan langsung dijelaskan oleh desanya. Di 4 kabupaten, karena kota kita ada Segoro Amarto. Kemudian ini mulai dari 2018, 19, 20, 21 ini penambahannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti akan dijelaskan langsung oleh desanya, yang nanti akan dicicipi satu-satu ya Bapak Ibu mitra. Mohon kerjasamanya, nanti ini menjadi barokah dari yang mengalir. Oke, baik, itu cukup di situ untuk dari saya. Saat ini kita masuk ke sesi ketiga ya Bapak MC Syafi'i. Sesi 3 saya izin moderator untuk mengundang per tetranya dulu. Setelah itu nanti dibantu oleh tim pendamping Mas Adi Danting untuk mengarahkan desanya, untuk kita mulai paparan sambil kemudian diberikan testernya begitu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sambil mencicipi, sambil mendengarkan, santai-santai, kemudian sambil mengisi dan seterusnya. Baik, kita mulai dari tim sudah siap ya. Baik, yang pertama untuk Petra 4 diwakili oleh G2RT Giri Rejo. Silahkan bisa memaparkan 5-7 menit. Sambil pemaparan, silahkan dari desa juga bisa mulai memberikan testernya ya, testernya ke mitra. Diharapkan diletakkan saja di mitra, kemudian ditinggal ya supaya tidak crowded ya. Oleh peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Widodo dari Giri Rejo. Giri Rejo. Giri artinya gunung, Rejo adik subur makmur. Subur dan makmur. Giri Rejo semakin subur dan makmur ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Bapak Gubernur kita Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan program, salah satunya yaitu pengentasan kemiskinan di Giri Rejo, di antaranya dengan program G2R. Giri Rejo semakin subur makmur ketika Bapak Gubernur mengirimkan eksekutor dari staf ahli dari UGM, yaitu Ibu Rika Fatimah, untuk program G2R tersebut. Kemudian bagus semuanya, saya juga bangga walaupun dari desa. Karena mengapa? Karena tokoh reformis dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga dibesarkan di desa. Karena mengapa? Karena airnya masih bersih, udaranya masih bersih, dan di desa tersimpan kebudayaan adiluhung. Ya. Ingin mencari bahasa daerah yang asli, datanglah ke desa. Ingin mencari binatang-binatang yang unik seperti orong-orong atau lainnya, datanglah ke desa. Ingin mencari pelajaran budi pekerti dan lain sebagainya, datanglah ke desa. Itulah saya mengapa jadi bangga jadi orang desa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Giri Rejo ada 2 produk unggulan, yaitu Wedang Wuh dan Ceriping Pisang. Mengapa kita memilih Wedang Wuh dan Ceriping Pisang? Pertama, Wedang Wuh itu tidak ada yang pantangan, Bu. Dari tua, dari muda, anak-anak semuanya tidak ada pantangan. Dan yang kedua, ya,
sebenarnya pisang ini adalah kenikmatan Allah yang diberikan kita di dunia dan yang disegerakan. Karena mengapa? Karena ini adalah perbendaharaan buah-buah yang ada di langit ataupun yang ada di surga. Ya, di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Waqiah, ya. Fi sidri mahdud wa tawfi mahdud, ya, di bawah pohon bidara. Potongannya mana? Di dalamnya ada buah pisang yang tersusun-susun. Ya. Ini sebenarnya semuanya dapat menikmati buah pisang, itu kenikmatan yang tiada taranya. Ya. Dan salah satunya yang paling suka bagi saya itu ibu-ibu. Karena mengapa? Karena salah satunya adalah menghaluskan kulit. Maka Bapak Ibu semuanya kita lihat Ibu Rika yang sering borong, ya, sering borong pisang. Ini kelihatan demikian. Seperti saya. Ya, seperti Pak Imam juga selalu ya, karena sering borong pisang di Rejo. Kemudian Bapak Ibu semuanya, banyak macam pisang, tetapi yang paling cocok untuk pisang ini adalah pisang tanduk, ya, pisang tanduk untuk ini, pisang tanduk ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, produk kedua yaitu wedang uwuh. Wedang uwuh yaitu rangkaian dari bermacam-macam rempah-rempah, ya. Yang kita tahu kita dijajah oleh orang Eropa itu gara-gara rempah-rempah ini, ya. Oleh karena itu kita harus bangga bisa menikmati juga wedang uwuh ini, ya. Karena terdapat banyak rempah-rempah yang begitu banyak diperebutkan oleh orang-orang di luar Indonesia. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membina kami sehingga dapat menjadi seperti ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya. Luar biasa Pak Kepala Biro Bu Rika Fatimah. Luar biasa, kultum 7 menit. Mantap, membawa berkah. Allahumma amin. Ya, berikutnya Mas Wadi, Mr. Wadi, berikutnya dari Karangmuni, Mbak Reza Ainur Rizky, ya. Luar biasa. Dipersilakan Mbak, waktu 7 menit ya Mbak, ya. Silakan Mbak Reza, dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ibu Rika dan Bapak. Perkenankan saya Reza Ainur Rizky, perwakilan dari Desa Karangmuni. Izin menyampaikan produk dari Pansela dari Desa Karangmuni. Dari sini kita mengambil produk unggulan, yakni ada 2 gambar ya. Itu ada yang seharusnya kita semua tidak asing, yakni yang pertama ada daun kelor dan yang kedua ada cabai. Cabai. Bahas yang ini adalah gambaran umum dari Desa Karangmuni. Yang kedua ada kegiatan, foto produk dan juga pemasaran. Ya, dari Karangmuni sendiri, Global Gotong Royong G2R Karangmuni merupakan kegiatan gotong royong yang dilakukan Desa Karangmuni bersama dengan seluruh lembaga desa seperti PKK, LPMD, Karang Taruna dan juga KWT dan juga Kapoktan, yang didukung oleh Pemdes serta dijadikan sebagai usaha Pemdes dalam upaya menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Karangmuni. Untuk produk unggulan kami mengambil dari bahan dasar kelor dan juga cabai. Yang notabene cabai sebagai pekerjaan mayoritas dari Desa Karangmuni sendiri, dan juga kelor itu sebagai tanaman pagar yang ada di lahan Desa Karangmuni, sehingga kita mengambil produk itu agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan juga karena memang dari cabai sendiri itu mengalami harga yang fluktuatif, masih naik turun, sehingga kami mengambil produk unggulan untuk bisa mengoptimalkan hasil produk itu sendiri.
ini dari kegiatan dari Pansela sendiri, ada pelatihan kelor dan cabai yang sudah diselenggarakan dari pemerintah desa sendiri. Nah, ini waktu kegiatan produksi ada dari kelor dan juga cabai waktu masih di pelatihan. Nah, ini sudah mulai masuk produksi. Jadi kita untuk produksinya itu dilakukan masih belum terjadwal, masih mengikuti dari permintaan dari pasar sendiri itu Bu, dan juga memang kita sambil cross check stok juga. Jadi kalau kita kira-kira stoknya menipis, kita langsung produksi seperti itu. Dan untuk produksi sendiri kita kalau cabai sambal itu sekitar 2 kilo keriting sama campuran cabai 1 kilo setan itu menjadi 12 botol premium dan juga 12 dus reguler. Jadi itu dengan kurun waktu sekitar kerja optimal itu 5 jam dengan 10 orang. Sedangkan untuk kelor itu sekitar 250 gram atau 1/4 kilo kelor itu menjadi 4 dus dan juga 4 pouch retail. Itu dengan kurun waktu sekitar 3 jam sampai dengan 4, 5, 6 teman-teman untuk membuatnya. Ini contoh kita di waktu dapur produksinya. Nah, ini bahan dasar yang kita gunakan sebagai produk unggulan. Yang di sebelah kanan ada kelor yang sedang disangrai, dan juga yang sebelah kiri ada cabai yang sedang dimasak dan juga dipilah. Nah, ini kita juga sudah melakukan rapat evaluasi dari yang sudah kita lakukan. Dari beberapa kurun waktu ini kita sudah cross check dari anggotanya sendiri dan juga kegiatan produksinya selama itu. Ini untuk contoh-contoh hasil produksi dari Pansela sendiri. Ada kemasan premium, reguler, retail, souvenir, sambal juga premium, reguler, retailnya, dan abon cabai. Nah, untuk pemasarannya sendiri kita sudah di toko oleh-olehku, Store Surabaya Patata Stasiun Gubeng Baru, Store Malang Seradil Stasiun Malang, Store Bandung Kunafe Stasiun Bandung, dan juga beberapa rest area yang ada di Luar biasa. Tepuk tangan nih Bapak Ibu. Anda sudah keliling ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya juga kita baik teman relasi story WhatsApp dan juga promosi dari online juga. Nah, ini untuk perizinan yang sudah kita dapatkan, yaitu nomor PIRT dari dinas terkait yang sudah kita dapatkan dari semua produk olahan kelor dan juga cabai. Nah, ini untuk sosial media dari B2RT Karanguni Pansela sendiri. Monggo Bapak Ibu bisa cari atau kepo istilahnya kalau sehari ya Bu, dari Instagram dan juga emailnya kalau misal berkenan untuk membeli atau melihat produk itu bisa di Instagram atau mungkin bisa menghubungi CP yang tertera. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, singkat, padat. Coba tadi yang Mbak Rizky dikasih kelas dulu ya, biar semangat ya. Ya. Monggo Bu Suyatini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari B2RT Kalurahan Lingo akan memaparkan produk unggulan kami yang ada di Kalurahan Lingo. Berawal dari potensi Kalurahan Lingo yang berada di daerah pegunungan, dan di sana ada potensi untuk pengolahan produk-produk lokal untuk menjadi produk unggulan. Untuk produk-produk kami ini berawal dari kegotong royongan yang sangat kental di Kalurahan Lingo, yaitu ada kegiatan
kesenian, kemudian ngerti desa, kemudian ada gunungan. Yang dimaksud gunungan di sini adalah Gunungan Sawu. Berangkat dari ini digagas oleh Bapak Lurah Kalurahan Lingo, yaitu Bapak Agus Purnomo, dengan membuat suatu brand yang disebut sebagai brand pohon sandi. Pohon sandi ini diawali dengan filosofi di mana Pangeran Diponegoro waktu itu berjuang dan menandai dengan pohon sawo di rumah-rumahnya, yaitu untuk sebagai pengikutnya. Sehingga olahan sawo ini kami ambil sebagai produk unggulan. Produk unggulan kami sangat banyak sekali. Ada stik sawo, ada wedang, ada dodol sawo, dan juga ada pisau. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sawo Banyak macam-macam. lagi. Namun yang kami angkat di sini adalah dodol sawo dan juga pisau. Pai sawo. Lagi Bu, pisau kok? Pai sawo. Wah. Ya. Jadi diawali dari kemarin untuk G2RP itu pembentukan kepengurusan. Kemudian kepengurusan sudah terbentuk, ada di paparan. Kemudian setelah ini kami mendesain brand yang akan kami sajikan, yaitu brand sawo, di mana namanya adalah pohon sandi. Pohon sandi ini dari berbagai macam olahan, menjadi dodol sawo, kemudian pie sawo. Ini produk turunan dari sawo. Pie sawo. Ini pie sawo. Pie sawonya produknya seperti ini, walaupun produk ini berawal dari pegunungan, namun mudah-mudahan dengan membuat produk yang seperti ini bisa masuk ke pasaran. Jadi kami sudah membuat atas gagasan dari Bapak Lurah yang sangat mendukung kami dari UMKM untuk menentukan produk unggulan kita pada kali ini yang bisa kami sajikan. Kami kemas menjadi ada reguler, kemudian premium, retail, dan juga ada souvenir. Nah, selanjutnya, itulah produk-produk yang dapat kami sajikan di sini. Mudah-mudahan dengan diawali produk ini, karena produk ini walaupun dari sawo ini sangat bermanfaat sekali, karena manfaatnya ini bisa manfaat untuk kesehatan juga, karena bisa untuk menjaga kesehatan stamina, kemudian mencegah sembelit, dan juga mengatasi gangguan lambung serta meredakan stres. Jadi karena dodol sawo ini ada beberapa rasa varian. Untuk varian dodol sawonya itu ada 3 varian. Varian rasanya ada varian rasa jahe, kemudian ada varian rasa wijen, kemudian ada original. Dan ini tanpa pengawet semuanya. Insya Allah rasanya dijamin betul-betul sawo. Dan produk ini alhamdulillah belum ditemukan untuk di YouTube ataupun di lainnya. Jadi ini benar-benar ditemukan dari Kasih dulu rasa sawo. Kemudian untuk pai sawo ini juga ada beberapa varian. Jadi variannya ada 6 varian rasa. Ada rasa almond, ada rasa choco chip, kemudian ada rasa mede, ada rasa wijen, ada rasa keju, dan ada rasa Sawo. bukan sawo Pak. Jadi sawonya sudah diubah menjadi rasa-rasa yang lain gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini dapat menarik dunia bisnis ini, mengangkat sawo ini bisa mendunia atau bisa go internasional. Kami bangga dari Kalurahan Lingo, walaupun berasal dari tanah yang tandus geografi, namun kami bisa membuat karya dari UMKM ini atas support dari Bapak Lurah dan juga G2RP. Terima kasih Bu Ika dan staf lainnya yang telah membantu kami untuk bisa mewujudkan brand-brand ini, brand kami yang pohon sandi ini bisa terwujud, walaupun
kemarin dalam waktu hanya sekitar 7 hari kalau nggak salah. Itu kami berusaha untuk bergotong royong dengan para UMKM untuk mewujudkan produk-produk ini. Mudah-mudahan ini semua bisa menambah pengetahuan kami sehingga kami semuanya dapat meningkatkan ekonomi dengan cara gotong royongan. Tadi yang saya dengarkan sangat bagus sekali dari Bu Tika. Terima kasih motivasinya karena kami baru tentra 1 sehingga kurang pengalamannya. Mungkin hari ini kami mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak sekali. Mudah-mudahan ke depan kami akan lebih bagus daripada yang sekarang gitu. Jadi terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya. Ada kekurangan mohon dimaafkan dan mohon bimbingan serta arahnya dari semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa tepuk tangannya Bapak Ibu. Mantap. Masya Allah, Allah memberikan yaitu kemudahan, tangan-tangan yang terampil, binaan Ibu Rika Fatimah, juga Bapak kita Bapak Biro Bina Bermas Sekda DI. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar semuanya. Baik Bapak Ibu, ini luar biasa. Tadi yang Ibu itu betul ya Bapak Ibu. Ini tetra 1 tidak ada diskop begitu, tetapi memang dari awal Pak Agus hadir. Ya tadi Pak Agusnya ya. Ya, itu memang luar biasa gercep gitu istilahnya ya. Jadi ketika pertama kali sosialisasi begitu langsung menyerap ya, dan menyerapnya itu tidak dibawa tidur tapi kemudian langsung digerakkan masyarakatnya, kemudian terlihat dari paparannya juga sangat-sangat komprehensif begitu. Nanti tinggal kita dampingin untuk standarisasi sehingga sama dengan yang lain. Baik, saya ini sesi penutup. Setelah itu nanti mohon dari semua desa nanti akan silahkan meletakkan sampelnya di meja kurator. Setelah itu nanti dari pendamping akan mendampingi masing-masing mitra untuk touring istilahnya Bapak Ibu, touring dari desa ke desa yang terrepresentasi dari meja ekspos ini. Kemudian nanti tolong ada saya dengan Pak Sukamta juga akan melihat-lihat begitu ya. Sehingga nanti setelah itu sekaligus nanti dari Pak Imam setelah sesi touring akan ditutup. Jadi ini capaian kumulatif 5 menit kata Chef. Capaian kumulatif yaitu bagaimana G2RT ini lagi-lagi bukan hanya tentang memproduksi barang meningkatkan ekonomi, tetapi kita betul-betul membuat satu ekosistem baru supaya yang kecil-kecil tadi juga terlihat di pasar begitu ya. Sehingga ini memang perlu gerak bersama kita. Kalau tidak kita akan gini-gini terus ya. Di sini kita bisa melihat sudah ada 25 mitra ya. Karena keterbatasan memang tidak bisa kita undang semua. Kemudian masuk di shortlisted 10 inovasi daerah ya. Ini bersama Biro Organisasi dengan Bapak Sukamto yang menggawangi. Kemudian ada 4 MOU kelembagaan dan seterusnya. Bahkan beberapa desa itu juga sudah mendapatkan apresiasi dari luar seperti Karangmuni terpilih desa Brilian ya kalau tidak salah. Kemudian desa Salserjo itu juga terpilih. Kemudian desa Girirejo memenangkan inovasi CSR bersama Astra ya kalau tidak salah. Jadi ada banyak pencapaian yang itu harus kita ekspos bersama. Sering saya sampaikan di WhatsApp group, kemajuan keberhasilan satu desa merupakan kemajuan kita semua karena yang diusung adalah satu branding. Jadi udah nggak ada zamannya itu Girirejo gini-gini, wah ini rugi Bapak Ibu ya. Di luar sana orang sudah berlomba-lomba kemana ya, kita masih sikut kanan sikut kiri, iri kanan iri kiri, itu sudah nggak berlangsung. Jadi ketika ada satu desa maju itu artinya desanya Bapak Ibu juga diikutkan. Kenapa? Karena ada logo G2RT di situ menunjukkan gotong royongnya ekonomi kita. Selanjutnya ini adalah mumpung ada mitra ini, mungkin mitra bisa mendapatkan akses kemitraan dari luar atau mungkin dari kemitraannya sendiri, bahwa kita masih memerlukan yang namanya iconic landmark. Juga untuk desa ya, silakan dibawa kembali ke desa, berbicara dengan kelurahan dan sebagainya karena ini termasuk unsur strategisnya. Salah satunya juga mungkin kalau desa ada fasilitasi BKK itu ya, BKK Danais ya. Nah itu kan sudah ada beberapa desa yang mendapatkan 1M 1 desa, itu langsung masuk ke desa. Nah saya tidak tahu
operasionalnya seperti apa, tetapi secara lisan sudah kami coba untuk pendekatan bahwa kita perlu sekarang ini karena sudah 4 tahun bergerak, kita perlu sudah mulai ada infrastruktur atau iconic landmark istilahnya. Jadi iconic landmark ini bentuknya adalah 3R-nya G2R Tetrapreneur atau rumah G2R Tetrapreneur yang terdiri dari rumah produksi, bisnis, dan kemasan. Bentuknya itu kita menggunakan kontainer. Kenapa? Representasi bahwa kita siap mobile. Jadi kalau sekarang ini, di zaman sekarang dan kedepannya, itu tidak ada keterikatan dengan satu tempat, ya. Artinya bahwa kita siap walaupun kita kearifan lokal, kita dari desa yang sebagainya, ya. Tetapi intelektual kita global. Itu yang ingin kita representasikan, Bu. Kenapa kok enggak limasan dan sebagainya? Silakan interiornya nanti begitu, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau new airport yang baru itu kalau dibangun dengan limasan kan nggak jadi juga. Tapi interiornya ya ciri khas dari Jogja. Tapi bangunannya tetap modern, ya. Begitupun dengan ini. Jadi jangan sampai ada pikiran wah itu tidak mencerminkan Jogja. Bukan. Jadi di sini ada representasi ikonik yaitu kontainer, ya. Selanjutnya. Jadi ini dibuat oleh MBA, ya, kerjasama dengan MBA. Jadi 3 rumah itu diwakili dengan 3 kontainer. Ini kalau bisa dari mitra mencarikan investor atau mungkin bisa menjadi penggagas awal yang membuat ini. Selanjutnya, ini akan menjadi satu ikoniknya. Artinya bukan hanya gerakan, tapi orang bisa berkunjung selanjutnya ke tempat ikonik tersebut. Nah, G2RT nanti Bapak Ibu kapasitasnya adalah target kapasitas industri. Desa Bapak Ibu dengan tetap menjaga eksistensi substansi kelestarian desanya, tapi kapasitas harus industri. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi video. Silakan. Nggak perlu ada suaranya, nggak apa-apa, biar saya jelaskan. Jadi ini adalah saya ambil dari, saya yakin Bapak Ibu juga melihat video viral, ya. Ini hanya materi di WA. Bagaimana di sini nggak perlu, nggak apa-apa. Biar saya jelaskan aja. Baik. Jadi visualnya ini adalah visual bagaimana hilirnya atau produknya, ya Bapak Ibu. Itu adalah penyediaan buka bersama pada saat Ramadan. Ini hanya ilustrasi, ya. Tapi dari yang hanya sekotak ini, ya, ketika itu dilakukan dengan volume yang banyak, artinya dengan bersama-sama, di belakang kotak ini ada 30.000 kotak per hari harus disediakan. Jadi ini hitungan industrinya. Kalau Bapak Ibu bergerak bersama-sama, desa itu kapasitasnya bukan saingan sama UMKM warganya, tapi harusnya kapasitasnya seperti ini. Kita harus mencari 30.000 kotak per hari, ya, contoh. Nah, di dalamnya itu kan ada macam-macam seperti ini, ya. Nah, ini bisa diambil pengadaannya itu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ ada muncul breakdown jumlah kokinya 350, lainnya 160, servis staffnya 450, artinya membuka lapangan pekerjaan itu di total udah 1.000 lebih, ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat visualnya adalah standarisasi industri. Jadi kalau diproduksi itu pakai hairnet, ya, penutup. Tadi kalau tidak salah dari Karangmuni sudah pernah saya share videonya ini juga. Chefnya juga pakai itu, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat backgroundnya semua stainless, ya, karena itu steril. Kemudian bahan baku yang diambil dari desa itu mainannya 7.000 kg dan seterusnya. Jadi setiap produk yang Bapak Ibu punya itu kalau kita memang sudah pegang pasarnya, ya, artinya sudah ada pasarnya, itu ke belakangnya itu merupakan satu industri besar dan itu harus sama-sama. Tapi harus satu, ya, kotak gitu. Jadi produknya itu jangan yang terpecah-pecah begitu. Kalau yang pecah-pecah silakan, bukan desa yang menggerakkan, itu sendiri-sendiri monggo. Tapi kalau desa bersama G2RT, Bapak Ibu bisa lihat sekali masak periuknya seperti itu. Ya, ini gambaran kita, ya, mimpi kita bersama. Setiap desa itu akan menjadi begitu nantinya. Dan bahan bakunya diambil dari petani, diambil dari warga juga, begitu. Misalnya sudah habis,
kerjasama dengan desa berikutnya, Dan ini semua standarnya adalah stainless, tidak ada yang dikerjakan di lantai. Ya, jadi semuanya ada gloves. Ya, ini visualnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, besar gitu. Nah, ini adalah gambarannya. Selanjutnya Mbak Kira. Ini adalah gambaran kita bersama. Ini tadi beberapa proses produksi yang mulai dari bahan, tempat produksi, dan seterusnya. Itu yang nanti akan kita representasikan di 3R, G2R tadi. Di 3R, rumah produksi, kemasan, dan bisnis. Walaupun hanya berupa simbol dulu. Ya, simbol dulu. Jadi kalau ada investor datang, itu kita langsung bisa ngomong, kita perlu ini. Gitu ya. Selanjutnya, nah sekarang pada saat ini representasinya seperti ini. Ini saya ambil dari good practice Karangmuni yang tadi disampaikan dari Desa Karangmuni. Yang besar-besar tadi saat ini masih berupa produksi rumah tangga Bapak Ibu, dan itu tidak apa-apa. Karena intinya prosesnya sama, cuman beda kapasitas saja. Selanjutnya, jadi di sini tadi tetap sama ya, ada yang masaknya, ada yang motong-motong bahan bakunya, ya kan sama saja. Cuman sekarang pada saat ini Bapak Ibu masih berproduksi yang seolah-olah ya mau ngene-ngene wae. Tapi nanti mau ngene-ngene itu nanti akan menjadi yang seperti di visual tadi. Selanjutnya, jadi itu ya Bapak Ibu. Nah ini selanjutnya kita terus mengkomunikasikan dengan publik dengan harapan akan tampil mitra-mitra seperti Bapak Ibu yang hadir sekarang. Kita ada Pak Imam jauh-jauh dari Solo, luar biasa. Ada Pak Isam, kita berikan dari juga ada dari WIPI, ini luar biasa. Tidak mudah untuk mengkondisikan anggota-anggotanya ya, karena banyak. Mungkin ada lagi yang belum saya sebutkan dari mitra, nanti mohon maaf, nanti akan kita follow up kembali. Baik, itu saja ini Bapak Ibu G2RT officialnya untuk Bapak Ibu melihat ada kita tuh sudah apa saja dan sebagainya. Begitu. Demikian, setelah ini nanti saya kembalikan lagi ke Pak Imam untuk sesi yang terakhir, yaitu sesi literatur touring gitu ya Bapak. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada kurang berkenan. Semoga kita bisa mengoptimalkan. Ini hari pertama, hari kedua, di hari Senin kita akan bertemu lagi dengan mitra yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produknya apa Bu? Kita produk unggulannya telang tubruk sama keripik telang. Oh iya, sudah tetra berapa Bu? Kita masih pemula, kita baru pelatihan kemarin tanggal 14 sampai 16. Oh baik. Jadi alhamdulillah kita kebanggaan bisa sampai di sini. Mungkin sangat bagus bagi kami karena memang kegiatan ini sangat menjadi inspirasi buat kami juga, karena memang pergerakan di masyarakat itu lebih mudah ketika ada kata-kata gotong royong yang di tempat kami itu masih terjaga dengan baik. Selamat siang, karena ini siang. Pada hari ini saya menghadiri acara G2RT memperkenalkan produk yang kita langsung mencoba, dan ternyata dari kemasannya oke, rasanya juga oke, dan semoga menjadi hasil yang sangat maksimal, karena memang patut kita support ya atas keberhasilan dari G2RT ini adalah bagaimana menyambungkan antara produk dari desa kepada konsumen lewat restoran, hotel, atau mungkin pelaku pariwisata ataupun siapapun yang akan menggunakan produk ini. Dan untuk plan ke depan ya jelas insya Allah saya membantu untuk mempromosikan, dan sudah saya share kepada beberapa grup WhatsApp yang dimana itu orang-orang yang
berpotensi untuk mengambil produk. Dan untuk harapan memang nanti teman-teman kami di bidang pariwisata, hotel, restoran maupun pelaku wisata adalah bisa bekerjasama dengan kontrak langsung MOU menggunakan produk-produk G2R. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hadir di acara G2RT Gotong Royong, Global Gotong Royong, dan alhamdulillah hari ini saya kebetulan memang sedang mencari beberapa produk untuk sampling ke beberapa wilayah begitu, dan saya lihat dari produk dari kawan-kawan di desa ini secara kualitatif sudah bisa dikembangkan untuk skala yang lebih besar lagi. Cuma memang masih ada beberapa proses izin dan lain-lain, khususnya karena ini berkaitan dengan produk makanan. Itu ada beberapa proses perizinan dan regulasi yang harus dipenuhi di beberapa tempat atau negara tujuan. Tapi secara garis besarnya banyak sekali produk-produk yang sepertinya bisa didevelop untuk lebih baik lagi dan lebih besar lagi ke depannya. Itu aja. Terima kasih banyak. Dan ini luar biasa sudah bisa disiapkan. Ini namanya mock up ya, artinya prototipe. Saya kira program Global Gotong Royong Tetrapen ini sangat cocok ya untuk DIY ya, karena emang ini gagasan Uni Bapak Gubernur DIY yang kemudian dikemas lebih lanjut oleh Ibu Rika Fatimah bersama tim, dan dari DIY ini menjadi model yang terbaik, dari gagasan yang terbaik kemudian menjadi model, dan model itu sekarang ditiru oleh daerah-daerah lain, bahkan tidak hanya menasional tapi menginternasional. Ya, harapannya G2RT ini tetap berlanjut dan jangan lupa terus berinovasi dan berkreasi supaya tetap bisa disukai oleh pelanggan. Nah, kedepannya kita selalu akan mensupport program G2RT ini dengan model kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Gubernur ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya, yaitu dengan memberdayakan masyarakat, dan ini merupakan satu unsur reformasi birokrasi di kelurahan sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur DIY. Saya kira itu. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari Desa Trimurti, Selandakan, Bantul. Di sini kami mempunyai produk dari kelapa, yaitu di sini ada turunannya. Kita baru memiliki 3 turunan, yaitu dari wingko, ketak, dan serundeng. Yang harus dilestarikan yaitu ketaknya. Ini bisa dibilang sebagai coklatnya wong desa. Selamat siang. Dengan G2R yang diadakan dan sudah beberapa kali dari WIPI datang hadir dan menyaksikan, sangat luar biasa. Saya ikut mensupport dan insya Allah nanti G2R dengan WIPI bisa saling bersambut, bisa saling mensupport, dan kami siap juga sebagai pendamping G2R. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda. Saya mewakili KEMI, Komunitas Eksportir Muda Indonesia. Kami sudah bekerja sama dengan G2RT selama beberapa tahun ini, dan pendapat kami mengenai G2RT adalah program yang sangat revolusioner karena di sini pihak pendidikan bergabung dengan potensial yang ada di desa-desa. Kita semua meningkatkan potensial di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Terus juga semuanya dibina dari mulai pembentukan produk, branding, marketing. Kami sendiri bertugas untuk mendorong
pemasaran ekspor yang ada di G2RT. Harapan ke depan, semoga semua produk binaan dari G2RT dapat tembus ke pasar internasional, sehingga PR-nya banyak, harus menambahkan kapasitas produksi, kualitas, dan juga bagaimana teknik pemasaran yang baik dengan benar. Tapi saya yakin dengan bekerjasama G2RT, Pemprov DIY, dan juga pihak-pihak swasta yang semuanya bergabung jadi satu, akan bisa melaksanakan hal ini. Sukses selalu buat G2RT Yogyakarta.